Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa fotografer yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, semoga sehat selalu semuanya, yang para perantauan semuanya, ya para santri ngalong maupun santri online yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Inilah sekian lamanya video yang sebelumnya nggak pernah upload karena saya itu ada kesibukan, terus ada tugas masing-masing. Jadi sudah hampir 3 minggu lebih. Jadi sebenarnya sih saya tidak terlalu vakum ke YouTube sebenarnya, soalnya kegiatan sudah mulai padat. Jadi saya mau ceritakan kenapa sudah jarang upload. Jadi ya itu udah, kalau sudah tahu sih, yang sering mantau di story Facebook atau WA pasti tahu dah aktivitas saya seperti apa. Terus sekarang saya ada di Kota Lumajang, yaitu di Tumpuk Kersaga, Pak. Daerah mana ini? Simpang 5. Simpang 5 dekat Pasar Baru Lumajang. Ini ada suatu penemuannya siapa ini? Sampean ya? Ya, saya. Ini makam siapa namanya? Makam siapa? Coba lihat dulu. Syekh Maulana Mangunkaryo. Nah, Mangun Karyo. Ya, ini satu makam. Di sini lokasinya saya jelaskan ya. Ini kurang terawat. Mungkin di sini kurang dari segi lokasi memang kurang memadai sih menurut saya. Soalnya di sini tidak ada penambahan gubuk lagi. Mungkin kalau orang mau ziarah, mungkin di sini kurang nyaman karena segi lokasi masih belum terawat. Sedangkan beliau adalah suatu pembabat alas daerah Kota Lumajang juga. Mungkin secara biodata, secara filosofi, secara biografinya saya masih belum tahu karena saya pertama kali ke sini dan serta kawan-kawan juga baru pertama kali. Terus tujuannya apa ke sini? Sebenarnya apa? Mau mengungkap apa? Sebenarnya sih di sini mau mengungkap suatu sejarah saja. Seperti apa sih? Kalau lihat dari sejarah harus tahu biografinya seperti apa. Tapi nanti saya serahkan kepada para kawan-kawan ini, para santri-santri yang terjun langsung tanpa bantuan saya. Kan sebelumnya kan saya terus, jadi ini biar praktek langsung. Ya nanti kalau ada kekurangan atau kurang gimana kan, atau kurang sopan atau kurang puas nantinya ya maklumi, karena ini suatu pembelajaran juga. Karena apa? Ya kalau mempelajari hal yang sulit saja tidak mampu atau masih merasa mengeluh, ya gimana mau menghadapi tantangan kan gitu nanti ke depannya. Dan ini hanya suatu mengungkap saja kan gitu. Mau mengungkap secara nyata ya silakan, mau mengungkap secara goibi ya silakan, seperti apa gitu. Atau mau menelusuri jejak dari beliau tersebut semasa hidupnya, dia seperti apa kan begitu kan, ataukah beliau sebagai salah satu tokoh perjuangan dari Kota Lumajang, kan kita mau menelusuri kayak gitu lah, seperti apa. Ya kalau mau bahas secara dimensi di sini ya macam-macam di sini, karena dimensi memang suatu makam di sini kan memang ada orang berziarah ke sini, pasti niatnya atau pikirannya bermacam-macam atau minta suatu hal yang jalurnya itu melewati syariat Islam kan gitu. Macam-macam di sini. Jadi di sini banyak suatu palaba sosok, ya itu sudah seperti biasa lah gitu. Dan di sini memang saya kasih bocoran, nanti tinggal ditambahin seperti apa. Kalau dilihat, saya tidak melihat dari biografinya siapa, saya nggak tahu nah itu. Kalau dilihat orang mau niat ke sini sebenarnya memang untuk
jalur secara luar dari jalur syariat Islam. Pertama yaitu orang main seperti ya togel lah gitu kan, terus minta sesuatu hajat atau kalau pesugihan enggak, intinya untuk hal yang jalurnya itu dari luar syariat Islam itu ada di sini. Ada yang terkabul, ada yang tidak di situ. Siapa sih yang mengabulkan? Yaitu manipulasi dari bangsa-bangsa jin tersebut. Saya tidak menyalahkan bangsa jin, tapi saya menyalahkan orang-orang niatnya yang keliru ke sini. Begitu. Itu mayoritas makam semuanya pasti kayak gitu. Di sini perlu dicatat, di sini tidak ada makam keramat. Yang mengkeramatkan yaitu orang yang pernah ke sini terus hajatnya terkabul lalu dikeramatkan. Kalau orang-orang ke sini tidak terkabul hajatnya maka tidak dikeramatkan. Intinya kayak gitulah dari pola pikir manusia ketika berniat sesuatu yang berlebihan kayak gitu. Itu penjelasan saya. Terus saya tidak membahas suatu biografinya siapa karena takutnya keliru kan. Karena kalau biografi dari beliau adalah harus tercatat secara catat, secara perdata yang lengkap. Jadi harus ada riwayat dan silsilahnya. Terus nanti pertama nanti mau ngapain ya terserah. Nanti saya yang megang kameranya ya, nanti yang bertiga ini yang megang kamera juga nanti terjun mau ngapain terserah udah. Nanti saya tambahin kan gitu. Kalau ada kurang lengkap atau kurang menahu nanti tentang hal apapun di sini nanti saya tambahin. Gitu. Ya nanti kalau ada sesuatu atau suatu benda atau apa ya nantilah belakangan. Nah, gitu. Yang penting tujuan utama di sini ya Bismillah karena Allah, bukan untuk neko-neko. Terus yang kedua untuk menelusuri jejak dari lingkungan tersebut yang ada di lokasi, tepatnya di Kota Lumajang. Terus yang ketiga nanti ada penambahan atau suatu yang cindera mata atau benda-benda apa ya terserah lah. Atau jimat-jimat punya orang terus diisi melebur ke alam gaib terus ditarik lagi ya bisa, namanya jimat. Nah, gitu. Yang penting bukan narik di Lazada, Shopee, Bukalapak, yang penting jangan narik di situ. Terus ngeluarin biaya kan. Oh ini enggak ada gerbang dimensi Bukalapak, Shopee, Lazada kan enggak ada. Harus serius, Mat. Jangan tertawa. Siap ya. Jangan selama ini tertawa terus. Pokoknya nanti ya saya pesan pertanyaan itu kayak yang megang anak berpolinggo itu enak itu kan. Ini buat apa ini? Nah, kayak gitu Mat ya. Jadi itulah informasi yang saya sampaikan, pembahasan saya yang saya sampaikan nanti dilanjutkan pada kawan-kawan yang lain. Udah cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dan teman-teman tadi melakukan meditasi. Sebelum meditasi tadi kan pembukaan dimensi dulu ya, terus meditasi masing-masing. Kita sini kan masih belum tahu di sini, terus nggak tahu ya perbedaan setelah meditasi itu kan pasti beda-beda lah. Apa yang didapat. Kalau saya sendiri sih tadi kan melihat dimensi di sini tuh apa ya, sosoknya itu dulu makam saya Maulana Mangunkaryo ini dulunya itu saya telusuri kayak pengembara, terus sering berhenti di sini.
berhenti di sini berulang kali, terus punya pemikiran kok di sini tempatnya aku agak rame apa gimana, terus kayak bangun padepokan kayak ngasuh anak Pancasila itu, sambil selain itu ya kasih ilmu-ilmu lainnya lah seperti agama. Terus sambil itu dia kembali lagi ke Jawa Tengah itu sambil bawa dagangan ke sini, terus menyebarkan kayak ilmu ya kayak perdagangan tuh di sini udah. Kalau aslinya itu katanya itu orang Jawa Tengah, dia mengembara di sini. Kalau di sini tuh sebenarnya petilasan. Kalau menurut saya tadi waktu meditasi melalui dimensinya di makam di sini, ya itu sudah yang saya ketahui waktu meditasi tadi. Tak tahu apa teman-teman punya pendapat lain setelah meditasi tadi, ya monggo dijelaskan apa yang tadi didapat setelah meditasi masing-masing. Monggo silakan, nggak apa-apa walaupun beda, nggak apa-apa, masing-masing pendapat yang beda nggak apa-apa. Kalau untuk hasil dari meditasi saya tadi, yang saya lihat ada hutan-hutan belantara hijau sekali itu. Terus ya mungkin dari beliaunya ini kayak pendatang gitu terus di sini. Terus kayak seperti apa bangun rumah gitu. Terus lama-lama kemudian seperti ada kayak payung gitu. Tapi payungnya bukan payung kayak payung seperti biasanya itu. Payungnya itu bundar, terus di apa ya namanya, di bawahnya itu kayak ada apa manik-manik gitu, tapi terbang gitu. Cuma ada itu saja yang saya dapat dari tadi. Monggo Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi waktu meditasi itu eh, masuk ke seperti hutan belantara itu. Pertama warnanya hitam, terus kelihatan hutannya, dan saya telusuri mencari sesosok, tapi lama-lama saya tidak temu, dan akhirnya ketemu sosok orang tua pakai baju hitam. Dia hanya tertawa saja gitu. Saya belum bisa berkomunikasi. Itu aja buat saya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menambahi, dan sebenarnya barusan hasil meditasi, hasil kontemplasi, hasil penelusuran dari dimensi ke dimensi yang lain, dan setiap dimensi itu perbedaannya sangat tipis sekali dan signifikan dari sekian perbedaan penjelasan barusan. Karena apa? Karena setiap penelusuran itu beda-beda, beda tempat, ya beda dimensi juga. Jadi barusan sebenarnya sih saling melengkapi sudah. Kalau saya hitungan persen, ini sudah 70%. Jadi sudah mulai membaik. Nah, kalau barusan hanya satu orang atau dua orang, menurut saya sih kurang lengkap. Akhirnya barusan ada 3 orang, akhirnya saling melengkapi. Jadi kalau saya menanggapi dari hasil dari Kang Ahmadi, itu dari perbedaan dari terus selamat, itu kalau dihitung dari tahun, itu perbedaan sekitar 1 abad atau 100 tahun. Jadi lebih dulu mana? Kalau Kang Ahmadi ini lebih ke nuansa, lebih kalau sekarang itu lebih ke tradisional sudah. Contoh barusan sudah ada suatu tempat penyebaran agama, terus seni juga barusan diceritakan ada sudah mengajari pencaksilat. Jadi sudah ada tempat sudah. Jadi sudah halayak atau masyarakat sudah ramai kan gitu. Jadi barusan berasal dari Jawa Tengah ya posisinya. Ya. Berarti ini satu penggambaran, berarti bukan asli dari wilayah Lumajang atau dari kawasan Majapahit, berarti daerah Jawa Tengah masih. Jadi barusan perbedaannya 1 abad
kira-kira kayak gitu. Terus sama Agus juga, namanya Agus, barusan perbedaannya sangat tipis, jadi kurang dari 1 abad. Jadi kurang dari 1 abad ya, kira-kira ya 70 tahun lah kira-kira. Soalnya masih babat alas kayak gitu, masih babat alas. Kalau Kang Ahmadi ini lebih ke tradisional sudah, jadi sudah halayak ramai, jadi masih sudah ada aktivitas di lingkungan daerah Lumajang ini. Jadi gimana sih kok berbeda kayak gini? Karena dimensinya ya berbeda gitu. Ada yang lebih dalam, ada yang lebih luar kayak gitu. Kalau selama ini lebih ke dalam gitu. Jadi masih belum ramai gitu dari kondisi lingkungan kayak gitu. Kalau Kak Ahmad ini lebih masa sudah terang kayak gitu. Jadi udah bisa kayak gitu. Jadi kalau arti dari makna selamat, barusan ada payung, itu ada simbol tempat, di mana simbol tempat payung tersebut adalah seperti naungan, di mana mau dibangun suatu ajaran seperti agama, sistem masyarakat, di mana tempat wilayah tersebut, di situ ada simbol. Makanya di situ akhirnya ada di mana situ perdagangan, ajaran barusan Pancasila, dia di situlah mau dibangun gitu. Jadi itulah paku buminya gitu. Jadi mau babat alas dulu, baru ada satu simbol payung, ya udah. Jadi situ patokannya gitu. Terus Agus Tukum ini barusan melihat suatu kakek seperti kaos hitam. Disitulah itu adalah suatu sosok di mana dimaksud yaitu penjaga, yaitu payung tersebut itu ada sangkut pautnya. Nah, kayak gitu. Jadi alurnya gini, barusan Agus sama Slamet ini bersatu, maksudnya tapi beda tahun. Teruslah itu baru ke dimensi lain, yaitu Kang Ahmadi kayak gitu. Jadi alurnya kayak gitu. Itu sudah menurut saya lengkap, yaitu 70% lah. Terus yang dipertanyakan sekarang, apakah cukup segitu? Tidak, itu sebenarnya masih lanjut, berputaran masih lanjut kayak gitu. Nah, terus di sini ada tanda kutip yang saya garis bawahi, yaitu adalah stop. Maaf, barusan ada penampakan barusan. Ada penampakan di belakang sepeda barusan. Oke. Ini masih kerekam, yaitu adalah penampakan, yaitu saya sebut itu sosok kakek tersebut, yaitu hadir di sekarang ini hadir. Dimana di situ barusan tanda kutip perlu digaris bawahi, dimana Pencaksilat barusan ada tradisi barusan kan, ada sebagai ajaran di situ. Terus ada pakaian hitam. Nah, di situ. Setiap Pencaksilat kan ada pakaian hitam kayak gitu. Baju sakral. Di sini ada kode bahwasannya dimensi ini perlu diperdalam lagi. Di sini ada suatu simbol, yaitu cindera mata. Apa yang mau dikasih? Saya tidak maksa ini. Kalau dikasih ya silakan. Mau saya tarik, saya tarik. Gitu. Soalnya di sini kayaknya kalau sudah ada tanda sosok seorang kakek ini, biasanya ada satu pemberian biasanya, atau hanya sekedar komunikasi saja. Jadi kesimpulannya harus dibuktikan di situ. Barusan ada ajaran satu Pencaksilat, paguyuban lah gitu kan, ada belajar agama. Terus siapa sih beliau ini barusan? Yaitu sebagai tokoh agama saja. Terus yang mengajar Pencaksilat itu adalah murid, yaitu muridnya siapa? Ya kakek tersebut itu adalah murid dari beliau. Jadi itulah penjelasan saya. Jadi barusan saya kesimpulkan bahwasanya ini sudah melengkapi, jadi sudah mulai bagus. Itulah praktek yang pertama. Nanti praktek kedua nanti ya minimal lah, nanti saya tunjuk Kang Ahmadi kan nanti prakteknya. Kang Ahmadi ini sudah berjalan 1 tahun lebih sudah. Sebenarnya sama-sama Agus ini sudah berjalan 1 tahun lebih, tapi
terlambat karena sibuk kerja kan. Kalau selama ini ya setengah tahun kira-kira ya Mas. Setengah tahun ada Mas? Setengah tahunan, baru 6 bulan. Jadi kayaknya saya perlu menelusuri apa sih indera mata tersebut, entah itu pusakanya, pencak silat apa pusakanya, apa ya, nggak tahu lah saya itu, saya bukan bidang pencak silat saya. Ataukah cindera matanya, atau seperti kalau kalung ada ya, kalau pencak silat itu ada, kalung jawara itu ya, Ada kayak ada ya, kalung jawara. kalung jawara atau seperti Atau atau cambuknya kan gitu kan, atau udengnya bisa kan ya, udeng atau sabuknya kan Ya. gitu kan bisa. Kalau baju nggak mungkin, kalau baju nggak mungkin, masa sosok jin kori ini nggak pakai baju kan ruwet kan nanti. Ini asal-asalan kan ruwet sudah kan, saya juga nggak bisa Mas bicara, orang Madura kan. Jadi itulah penjelasan saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa sambil duduk. Kamu siapa? Saya warga dari Lumajang sini saja. Untuk apa kamu? Ingin mengetahui sejarahnya dari sini yang di makam itu. Untuk apa? Mengetahui tempat ini. Biar bisa diceritakan ke anak cucu kita. Kamu disuruh siapa? Dari keinginan kita sendiri. Mau buat apa kamu di sini? Mencari informasi tentang sejarah dari Kamu tahu siapa saya? informasi yang saya tahu. Kami belum tahu. Jawara di sini. Kamu belum tahu saya. Anak buahku banyak di sini. Kamu minta apa? Saya tidak minta apa-apa. Kau mau menjajal ilmu saya? Tidak, saya hanya silaturahmi. Aku tahu Nyeto. Ngomong saja. Ya, saya hanya silaturahmi di sini, ingin mengetahui sejarah dari makam Mangun Karyo. Ya, saya tahu. Itu guru saya dulu. Itu tahun berapa ya? 1250 Masehi. Memang benar membabat alas kota Lumajang. Dulu dia pengembara. Terus saya mengikuti jejak beliau. Tenang, tenang. Di sini kok tidak terawat makamnya, apa tidak ada orang ziarah ke sini? Ada, tapi dia tidak tahu sebenarnya siapa yang di sini. Hanya duniawi yang dia pikirkan. Semua di sini orang salah kaprah semua. Duniawi semua yang dicari. Tidak pernah mencari ridhonya Allah. Kamu mau tanya apa lagi? Kalau tidak, aku akan pergi. Sudah, saya hanya ingin mengetahui itu saja dari Anda. Silakan Anda pergi. Kalau kamu minta tenang-tenangan, saya kasih. Kamu Ya. minta apa? Ya boleh, silakan. Saya tidak maksa minta apa-apa, asal dikasih. Cuma
saya kasih tantangan tadi. Selanjutnya terserah kalian. Kita diapain? Aku nggak tahu. Cuma barang itu aja. Aku yang punya. Ya, sambil dibantu ya. Silakan keluar. Silakan keluar. Tangannya ini buka lagi. Coba tarik nafas. 3 kali. Tarik. Tarik nafas. Tahan. Buang. Tarik lagi. Tahan. Buang. Tarik yang keras. Tahan. Buang. Dan guys, lihat dulu ini guys. Bisa bicara, sinkronkan ke anak tersebut, ke manusianya, biar mengakses ke otak, ke batinnya, akses terus wadahnya biar bisa. Panaskan wadahnya, lebarkan, masuk ke sel-sel cakra. Cakra 1, cakra 2 sampai cakra mahkota, masukkan semuanya. Ses. Sampaikan bila sudah menyatu semuanya, batin dan pikirannya. Ses. Sampaikan, koneksikan ke batinnya, langsung ke jalur pikirannya, lalu ucapkan apa yang mau disampaikan. Ajukan dengan apa yang mau disampaikan. Kan?
sampaikan? Sesuatu tersebut bila ada yang disampaikan, sampaikan. Jangan memaksa tubuh manusia tersebut untuk mengakses, takutnya merusak organ-organ tubuhnya atau wajahnya. Karena sampean tersebut adalah sosok jin kori atau jin dari manusia, bukan alam murni jin. Sampaikan. Mau disampaikan? Kalau ada keluar saja, keluar. Keluar sendiri, keluar. Saya mau naik indera mata. Koneksi batin apa? Saya nggak ngecek dulu. Batinnya saya nggak ngecek. Ya, cuma memberi salam aja. Ya, pemirsa, saya akan lanjutkan yang saya bicarakan tadi bahwa saya mau menarik suatu simbol lah kayak gitu mas, seperti indera mata. Yaitu ya di lokasi ini aja, yang bersih-bersih di sini banyak rumputnya, yang bersih-bersih saja di lantai ini. Coba arahkan kamera. Karena tahu kamera jangan agak menjauh di sini. Ini daerah sini lah. Ini. Hanya kamera lebih sana enaknya. Belakang. Sama-sama. Nah, silau enggak lampunya silau enggak? Man. Hah? Silau apa enggak? Enggak, aman. Enggak. Ya, pokoknya dari sini lah. Ini simbol ya seperti entah itu kalung atau indera mata. Saya lupa benar ya, nggak bawa minyak. Soalnya tadi habis dari JNT ya, mau habis kirim minyak juga ke lover, ke para pasien juga. Jadi saya mau narik di sini aja. Entah indera mata apa. Dimensinya, biasanya dimensi itu kan arah samping kanan kan ya. Ini dimensinya atas nih. Ini nggak bisa dibuka ya, apa nih? Salah lagi. Kalau aku kasih itu punya ini. Ayo gas kan. Pokoknya ke sana nggak boleh gitu. Itu apa? Enggak bisa lah ini lah. Ini loh. Nah, sini. Sini. Tutup. Iya. Kan video di situ aja. Nah, ini nggak apa-apa. Wah, lewat ini. Coba tahan di masjid kan. Tahan. Tahan. Bagian atas tahan. Astagfirullah. Buka.
buka. Itu sudah muncul, sudah muncul. Masuk ke dimensi manusia sudah. Stop. Oh. Ini kayaknya udeng kayak udeng ini udeng. Ya udeng. Kamera sini. Udeng. Cukup gitu. Tambahin lampu. Lampu HP mana? Lampu HP. Saya masuk. Di atas. Oh ini. Mana? Ini. Kamera. Baik. Udah ya. Iya. Ambil. Kamera. Minta air. Oh ini sebelum dikasih air ya. Ini seperti ada tanah. Ini kotor ya. Ini kotor. Sudah. Penting dibasahin nggak apa-apa. Udah. Tinggal. Udah cukup. Cukup sekian itu ya. Sekian dulu, itu suatu simbol lah sebagai pembuktian hasil dari awal sampai akhir bahwasanya di sini ada kegiatan masa lalunya. Itu ada simbol seperti udeng ya. Itu seperti jawara pendekar. Sebenarnya banyak sih yang mau dikasih, tapi itu yang akan muncul gitu. Jadi saya tidak memaksa. Semuanya sih awal sampai akhir itu karena izin Allah, ridhonya Allah. Kalau bukan ridhonya Allah nggak sampai ke sini, jadi nggak akan berhasil. Jadi semuanya itu apa yang saya kerjakan barusan ya semuanya atas dasar karena Allah gitu. Bukan saya nyuruh Allah untuk mewujudkan ini, enggak. Intinya semuanya saya ikhtiarkan, semuanya media dupa, semuanya lah yang saya aktivitaskan sekarang itu atas dasar karena ridhonya Allah. Itu aja. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata dari awal sampai akhir yang kurang berkenan. Saya mohon maaf pribadi saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan sedikit usaha aja. Dimensinya Di atas ya. Ya. Nggak sulit di atas ya. sulit kalau di atas. Ke bawah kan agak menyebar itu kan.